Halo semuanya, ini waktunya kita katakan selamat tinggal XMPP, terutama buat kamu para pecinta WordPress pemula yang baru mau menggunakan WordPress versi .org di localhost. Kenapa? Karena WordPress sekarang sudah punya yang namanya Studio WordPress dan fungsi dari Studio WordPress ini bisa menjalankan WordPress di localhost seperti XMPP, tapi caranya lebih simple. Mulai dari proses instalasinya, bagaimana cara menggunakannya, fitur-fiturnya, bahkan tidak perlu lagi susah-susah membuat database kemudian menghubungkan kepada WordPress. Semua sudah serba otomatis. Dan bahkan lebih kerennya lagi, beberapa hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan ketika kita memiliki sebuah project di localhost dengan menggunakan yang namanya Studio WordPress itu sekarang bisa mungkin. Salah satunya, kita punya cara yang betul-betul sangat mudah untuk menampilkan atau menunjukkan hasil karya kita secara publik. Dimana kalau misalkan sebelumnya kita hanya bisa memperlihatkan hasil karya website WordPress kita di localhost, artinya secara offline, karena tidak mungkin untuk di-share secara publik. Nah, sekarang kita bisa memiliki link secara khusus yang kemudian kita bisa share, sehingga meskipun karya kita buat di localhost, tetap bisa dilihat secara publik oleh siapapun. Lebih rincinya kenapa? Tonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi ini adalah halaman dari landing page Studio WordPress yang disediakan oleh WordPress. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu apa informasi yang terdapat di dalam halaman ini. Nah, yang pertama perlu diperhatikan, untuk saat ini, saat video ini dibuat, sayangnya untuk Studio WordPress ini hanya baru bisa dijalankan oleh pengguna MacBook. Jadi untuk kamu yang masih menggunakan Windows, mesti bersabar terlebih dahulu sampai versi Windows itu tersedia. Dan agar tidak ketinggalan, kalian bisa langsung buka halaman landing page-nya di developer.wordpress.com/studio. Nah, di bagian bawah sini, dari bagian hero ini, ada button Request Early Access for Windows. Nah, saya sarankan untuk bisa membuka atau mengklik ini, lalu meregistrasi supaya nanti tidak ketinggalan ketika ada informasi update berkaitan dengan versi Studio WordPress untuk Windows. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa poin yang di-highlight oleh Studio WordPress ini tentang fitur-fitur yang diunggulkan oleh mereka. Yang pertama, seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan pada bagian opening, bahwasanya dengan kita menggunakan localhost, menggunakan Studio WordPress, kita memiliki yang namanya demo site. Nah, di mana demo site ini adalah fitur yang disediakan yang memungkinkan kita untuk membagikan website yang kita buat di localhost kepada klien, atau kolega, ataupun siapapun yang lainnya yang ingin kita tunjukkan hasilnya. Jadi ini betul-betul bisa menjembatani ketika misalkan kita memiliki klien, kemudian klien kita tidak memiliki atau belum memiliki hosting, sementara kita harus segera membuat WordPress-nya. Nah, kita bisa memanfaatkan Studio WordPress agar kita bisa menjalankan WordPress versi localhost. Kemudian yang kedua adalah Superfast WordPress Installation. Nah, jadi dengan kita menggunakan Studio WordPress, kita bisa memiliki kemudahan dalam proses instalasi. Kalau misalkan kita sebelumnya menggunakan XMPP, setelah proses instalasinya yang cukup memakan waktu beberapa menit ya, tapi itu tetap terhitung lama. Nah, kemudian kita harus melakukan download WordPress dari wordpress.org ke dalam lokal, ke dalam laptop kita, kemudian kita harus membuat proses-proses yang lainnya. Nah, kita cukup menggunakan Studio WordPress, maka kita seperti menginstal aplikasi pada umumnya dan prosesnya betul-betul sangat cepat ya. Nah, kemudian di sini adalah dependency free building. Nah, ini masih juga berkaitan dengan setup WordPress installation ya. Nah, jadi dengan menggunakan Studio WordPress ini, kita tidak perlu memiliki lagi pengetahuan berkaitan dengan MySQL, PHP admin. Nah, kita tidak memerlukan hal itu lagi sekarang. Nah, sebagaimana jelaskan di sini, without the hassle of Docker, Nginx, dan lain-lain. Jadi kita ketika menginstal Studio WordPress, maka sekali proses install, yaitu one click admin di sini. Nah, ini juga berkaitan dengan fitur yang selanjutnya. Cukup sekali klik maka semua proses bisa diselesaikan dalam satu waktu itu. Dan ini betul-betul sangat menjadi terobosan yang memudahkan bagi para pemula, terutama yang baru ingin menggunakan WordPress versi .org. Nah, sebagaimana diketahui kalau misalkan WordPress itu ada dua,
yaitu yang pertama WordPress.com, di mana tampilannya kurang lebih seperti ini, tapi fiturnya tuh sangat terbatas. Seperti misalkan kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menguji coba e-commerce di dalam WordPress, kemudian kita juga tidak bisa mengupload plugin, kemudian di sini temanya juga terbatas. Nah, sebetulnya bisa, tapi kita harus menggunakan WordPress.org. Sayangnya WordPress.org itu harus dijalankan di custom hosting, bisa online hosting di mana kita harus melakukan sewa ke dalam kepada jasa provider hosting, atau kita menggunakan localhost di mana sebelumnya kita harus menggunakan XMPP, di mana XMPP itu bagi saya itu cukup rumit untuk para pemula. Nah, makanya kita sekarang memiliki namanya Studio WordPress dan kita bisa menjalankan versi wordpress.org. Sehingga seolah-olah kita seperti memiliki hosting yang custom yang kita bisa mengeksplor fitur-fitur tanpa batas. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa membaca lebih lanjut berkaitan dengan apa itu wordpress.org dan apa itu wordpress.com, tapi pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk mengeksplor fitur-fitur dari Studio WordPress itu sendiri. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung mendownloadnya di sini, bisa pilih Apple Silicon atau Intel version ya, jadi silakan disesuaikan dengan versinya masing-masing. Nah, nantinya ketika sudah berhasil menginstal, maka kalian akan memiliki satu buah panel dashboard utama seperti ini, yang ini nanti digunakan kalau misalkan di versi provider hosting itu semacam kayak Softaculos mungkin ya, walaupun sedikit berbeda mungkin dalam fungsinya, tapi ini fungsinya adalah untuk memanage website-website yang dibuat di dalam Studio WordPress. Nah, ini di sini saya sudah memiliki dua dua website ya. Yang pertama itu adalah yang namanya situs WordPress saya dan yang kedua adalah situs belajar WordPress. Nah, di mana untuk situs WordPress saya ini adalah site yang sudah saya custom menggunakan tema Hello Elementor dan juga saya sudah menggunakan Elementor di dalamnya. Nah, di sini bisa terlihat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah situs WordPress belajar di mana ini masih menggunakan 2024 theme yang memang bawaan terbaru dari WordPress maksud saya. Nah, di sini tampilannya juga berbeda ya di bagian sesuaikan. Nah, di sini tampilannya cuma ada 2, sementara di bagian sini ada 6. Nah, karena ini menyesuaikan dengan tema yang digunakan di dalam set yang sedang kita buat di sini. Nah, di sini masih menggunakan tema bawaan. Jadi di sini kalau misalkan kita klik ini sebetulnya mengarah kepada hal yang sama ya. Jadi mengarah kepada yang namanya customizer. Jadi ini kalau misalkan kita buka, nah maka kita akan diarahkan kepada halaman customizer. Jadi tetap nanti kita akan menggunakan sebuah browser, tapi di sini alamat websitenya adalah localhost. Dan nanti portnya itu secara otomatis kita akan dibuatkan secara random dan unik ketika kita membuat sebuah site lagi ya. Nah, ini juga kalau misalnya kita klik menu, maka kita diarahkan ke dalam bagian dashboard menu. Nah, kalau misalnya kita buka yang bagian ini, maka sedikit tampilannya berbeda karena menyesuaikan dengan tema yang tadi dipilih ya dan aktif. Nah, ini kalau misalkan dilihat ini masih menggunakan bawaan yaitu 2024, di mana ini dibuat menggunakan blok-blok di dalam editor dari bawaan WordPress. Jadi untuk stylingnya juga menggunakan yang tersedia di sini. Nah, ini jadi kalian bisa sekaligus mengeksplor WordPress itu sendiri, kemudian blok-bloknya, Gutenberg dan lain sebagainya, atau melakukan custom menggunakan Elementor. Nah, jadi ini untuk ketika masuk ke bagian sini sebenarnya udah sama saja ya. Jadi di sini menu-menunya sama persis. Jadi cuman kalian sudah bisa yang namanya mengupload plugin. Jadi lebih fleksibel daripada menggunakan versi wordpress.com. Nah, ini jadi bagian di sini sudah sama aja. Kalian bisa mengeksplornya secara mandiri. Nah, tapi kita di sini akan membahas berkaitan dengan yang ada di sini. Nah, jadi di sini ada bagian menjalankan dan hentikan. Jadi ini untuk menjalankan WordPress-nya. Jadi ini kalau misalnya kita hentikan, maka nanti di sini akan berubah buttonnya menjadi mulai dan di bagian sini menjadi gray seperti ini dan ketika kita hover maka ada bagian play icon play gini ya. Nah, kita bisa start kembali kalau misalnya kita mau memulainya. Nah, di bagian sini ada dua button ya. Yang pertama itu admin WordPress atau admin WP. Nah, ini kalau misalkan kita klik itu akan mengarahkan kepada dashboard. Nah, ini kalau bisa dilihat dari tadi tuh prosesnya tuh cepat ya. Jadi memang
Kalau dibandingkan dengan tools yang bisa menjalankan WordPress di localhost yang lain termasuk XMPP dan lain-lain, ini situs, aplikasi atau tools maksud saya, tools Studio WordPress itu sangat ringan ya. Jadi betul-betul direkomendasikan. Nah, kalau misalnya kita buka situs, maka akan membuka halaman home dari link di localhost. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita lihat di bagian sini ada 3 tab ya. Yang pertama adalah ikhtisar, kemudian ada bagikan, kemudian ada pengaturan. Nah, di pengaturan sini kalian bisa mengedit nama situs WordPress-nya. Nah, kemudian di bagian bagikan, nah ini kalau misalkan dilihat di sini, bagikan di sini muncul yang namanya button tambahkan situs demo. Kenapa? Karena di sini saya belum menambahkan situs demo yang tadi saya maksud di awal bisa diakses secara publik. Nah, kita nanti didukung oleh WP Cloud. Jadi ada terms yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita mengklik ini, button ini, maka kita akan mengcloning situs yang ada di localhost ke hosting yang ada di WP Cloud. Jadi kita semacam mendapatkan akses hosting secara free untuk menampilkan atau mendemokan website yang kita buat di localhost kepada siapapun secara publik. Nah, kemudian kita bisa selalu mengupdate-nya. Jadi kalau misalkan kita baru melakukan pembaruan, kita mesti melakukan update terlebih dahulu supaya nanti websitenya itu yang di localhost itu tersinkron ke website yang ada di live-nya atau di WP Cloud ini. Nah, semacam ini. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah menghubungkan, kemudian melakukan perubahan, maka kita harus melakukan klik perbarui situs demo. Nah, kemudian term yang perlu diperhatikan yang poin ketiga, bahwasanya situs demo itu akan kadaluarsa 7 hari setelah pembaruan terakhir. Waktu 7 hari ini saya rasa sudah cukup ideal ya kalau misalkan kita sedang membuat website di lokal yang ingin ditunjukkan atau ingin diperlihatkan untuk klien. Karena kan 7 hari itu sebagai waktu untuk misalkan revisi dan lain sebagainya itu sudah sangat cukup ya. Dan untuk bisa menjalankan ini secara prasyarat atau secara dependensi kalian harus memiliki account di wordpress.com. Jadi pastikan kalian harus membuat terlebih dahulu account di sini dan nantinya kalian mesti login terlebih dahulu ya di sini. Jadi ini karena sudah login statusnya maka di sini sudah ada account saya dan ini kalau misalnya keluar nanti ya dipaksa atau diminta untuk login lagi. Dan untuk situs demonya sendiri itu dibatasi sampai 5 ya, 1 dari 5 situs aktif. Nah, jadi kita bisa memulai dengan, eee, kita tambahkan situs demo terlebih dahulu ya di sini, kita klik aja, maka nanti kita menunggu proses otomatis yang dijalankan oleh sistem dari Studio WordPress itu sendiri. Dan ini tinggal menunggu sampai selesai, maka nanti kalau sudah selesai tampilannya akan berubah seperti ini. Dan di sini, ini adalah link publik yang kita miliki, yang kita bisa copy paste, lalu kita bagikan kepada siapapun secara publik. Nah, kemudian di sini ada notes-nya, kadaluarsa pada 6 hari lagi, 6 hari 10 jam. Jadi ini menghitung secara otomatis. Jadi nanti kalau misalkan sudah 7 hari, maka link ini tuh akan kadaluarsa ya. Nah, bisa dilihat di sini sebelumnya kita klik di sini. Nah, di sini ini adalah halaman yang sebelumnya sudah saya buat menggunakan Elementor untuk testing ya. Nah, kalau misalkan kita mau tes, kita coba lihat di sini, kita buka di admin WP, kemudian kita ke bagian halaman di sini, kita sunting with Elementor. Nah, jadi kita awalnya adalah halamannya seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini terbaru. Lalu kita save. Nah, sekarang kalau misalnya kita coba refresh, ini sudah selesai ya, sudah ter-refresh ya. Ini belum berubah. Kenapa? Karena kita belum melakukan pembaruan. Jadi kita coba update terlebih dahulu di sini. Nah, ini nanti akan muncul notes seperti override demo set. Jadi ini akan apa ya, mengoverride. Jadi menggantikan apa yang sekarang sudah ada. Nah, kita klik mutakhirkan saja. Kita tunggu sampai proses update-nya. Jadi gampangnya mutakhirkan itu adalah update ya, karena kita di sini menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi ini sedang melakukan update supaya nanti tersinkron kepada WP Cloud.
Nah, kita coba lihat yang di bagian ini masih juga berproses, ini juga masih berproses, dan ini kita tinggal tunggu proses ini sampai selesai aja. Nah, nah oke, kita sudah selesai ternyata. Nah, kita coba klik ini, coba refresh. Nah, jadi perlu dicatat juga ya, jadi kalau misalkan kita baru saja melakukan pembaruan, maka penghitungan di sini pun akan mengulang kembali ya, jadi 7 hari lagi. Jadi setiap kita melakukan pembaruan maka akan menjadi 7 hari. Nah, bisa dilihat ketika kita klik link ini, maka di sini teksnya pun berubah. Yang sebelumnya ini halaman home, maka sekarang sudah menjadi ini halaman home terbaru. Nah, jadi ini saya hanya ingin mendemokan bagaimana cara menjalankan fitur terbaru yang dimiliki oleh Studio WordPress, yaitu demo site. Nah, kemudian di bagian bawah sini, ini ada notes, 2 situs sedang berjalan ya. Jadi ini bisa kita hentikan semua. Nah, maka secara otomatis akan berhenti. Nah, kemudian di bagian bawahnya tadi, di sini ada tombol tambahkan situs. Nah, jadi kita masih bisa menambahkan situs baru lagi. Nah, ini yang tadi saya bilang atau disampaikan oleh Studio WordPress itu di bagian sini, super fast WordPress installation dan dependency free building. Nah, kalau misalnya kita menggunakan XMPP, kita harus mengcloning kembali folder, maksud saya folder WordPress, kemudian kita melakukan copy paste ke halaman htdocs di XMPP. Nah, kemudian kita harus membuat database lagi di phpMyAdmin, di MySQL, kemudian menghubungkan, dan terkadang kalau misalkan terutama bagi para pemula ya, itu seringkali menemukan error karena, error establish connecting database karena mungkin ada bagian, tertentu yang pengaturannya kurang tepat. Nah, dengan menggunakan Studio WordPress, proses tersebut itu betul-betul diminimalisir, bahkan tidak ada. Maka di sini disebutkan building, WordPress ini without the hassle. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi ketika ingin menjalankan WordPress di localhost. Nah, kita cukup klik tombol tambahkan situs. Nah, maka di sini kita bisa membuat langsung kita namakan situs kita. Misalkan di sini WordPress WordPress seperti ini. Kita coba namakan, oke, WordPress baruku. Nah, maka di sini kita akan langsung mendapatkan file path directory. Nah, kalau misalkan kita buka itu, nah itu ada di sini, ada di account. Nah, jadi nanti itu kita akan dibuatkan folder kembali. Nah, jadi setiap kali kita membuat sebuah project, maka kita akan dibuatkan folder baru di sini lengkap dengan apa yang ada di dalamnya sini, WP include, WP content, WP admin dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud mengcopy kalau misalkan di versi XMPP kita harus mengcopy dashboard, folder maksud saya yang berisi konten-konten utama dari WordPress ya yang file-file seperti ini. Nah, dengan kita menggunakan, oh sorry, ini langsung tertambahkan ya. Tadi kita belum belum mengklik ya. Maka di sini muncul text word di sini. Nah, harusnya tadinya kita bukan seperti ini ya. Nah, kita bisa coba edit di sini WordPress baruku. Nah, kita coba simpan. Oke, nah sebenarnya mengarah ke sini ya. Cuman saya ini sepertinya tidak otomatis ya untuk mengubahnya. Nah, jadi ini path lokalnya kita bisa ketahui di sini. Nah, mungkin kalau misalkan mau diubah, kita bisa mengubah dari sini ya. WordPress baruku. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini terjadi error ya. Kenapa? Karena tidak sinkron, tidak sinkron. Nah, jadi saya sarankan kalau misalkan ingin mengubah itu mending dihapus saja, karena kalau untuk ingin melakukan perubahan seperti itu kita harus melakukan perubahan secara manual di bagian code-nya seperti ini ya, menghubungkan secara manual. Dan ini juga yang
kita akan coba lihat. Jadi di bagian bawah sini ada buka di beberapa opsi. Yang pertama pencari. Kalau misalnya kita klik pencari, maka kita akan dibukakan folder dari dari file yang tersebut ya. Nah, ini sepertinya karena tidak tersinkron ya. Kita coba pakai yang ini. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, maka akan dibukakan file dari set yang kita sedang ingin buka. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik yang VS Code ini, maka kita akan dibukakan file-file yang ada di sini, yang bisa lihat di sebelah sini, itu di dalam VS Code atau Visual Studio Code. Jadi pastikan kalian juga sudah menginstalnya terlebih dahulu. Nah, ini sedang membuka file Studio Code-nya. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, kita klik yes aja. Nah, maka nanti kita akan dibukakan seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kenapa? Karena tidak sinkron ya yang ada di sini. Nah, sayangnya di sini kita tidak bisa mengeditnya ya untuk di pet lokal ini. Jadi kita bisa di ini kita bisa hapus situs aja. Nah, ini juga bisa kita opsinya kita toggle-nya kita aktifkan sehingga nanti akan menghapus yang ada di sini. Oke. Nah, kita coba ulang pembuatannya. Kita namakan websiteku. Nah, di sini bisa dilihat path-nya langsung dinamakan. Jadi yang di bagian ujung ini akan menjadi folder di sini. Tambahkan situs, nah maka bisa dilihat ini secara otomatis seperti ini. Dan proses ini ya seperti jadi kita seperti betul-betul sedang memiliki hosting di sebuah provider hosting ya. Karena proses instalasi penambahan WordPress baru itu cukup sesimpel itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan atau overview perkenalan dengan Studio WordPress, dan kedepannya mungkin kita akan coba mengeksplor lebih lanjut dan juga untuk kita coba menggunakan secara lebih jauh WordPress di localhost menggunakan Studio WordPress. Dan sampai jumpa, dan jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan notifikasi update video-video yang berikutnya.